Makanya tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya maksudnya apa? Bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda apa, menuntut saya, oke? Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, tunjukkan. Anda mengatakan ke Joko Widodo dengan nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Richmond. Begini Pak. Oke, ini adalah bagian akhir dari Rakyat Bersuara. Nggak kerasa emang 2 jam lebih. Tapi saya yang berikan kesempatan karena dari tadi Pak Widodo belum bicara dan beliau yang paling sering disebut sebenarnya dalam acara hari ini. Saya ingin memberikan kesempatan pada Pak Wid. Pak Wid, apa yang Anda ingin sampaikan terkait dengan penyebutan nama Anda di berbagai media yang kemudian Anda tampil hari ini pertama kali eksklusif? Apakah Anda ingin melakukan gugatan, Anda merasa dirugikan, dan lain sebagainya? Silakan, saya berikan kesempatan. Iya, sebetulnya kalau dirugikan pasti. Apalagi era sekarang kan era ya media seperti ini. Keluarga saya, orang sekeliling saya pasti saya setiap hari ada telepon, ada WhatsApp 10, harus saya menjelaskan apakah saya apa segala macam. Itu sangat merugikan saya. Dan bagi teman saya yang istilahnya nggak suka sama saya, pasti juga ikut-ikut memfitnah saya kan seperti itu. Jadi ya terus terang kalau dibilang merugikan, sangat merugikan. Bentar, saya tanya karena yang pertama kali tadi Pak Betor mengatakan informasi Pak Wid itu dari Pak Denny. Anda berseberangan dengan Pak Denny? Tidak. Oke. Ya perlu saya luruskan juga. Saya kenal Pak Denny itu ketika yang pertama itu saya dikenalkan Pak Pras dulu. Setelah itu saya suruh berkantor tiap hari di situ. Kebetulan ruangan Pak Denny Iskandar itu bersebelahan. Jadi saya itu masuk di ruangan bendahara, Pak Denny ke sekretariatan. Kalau dalam hal ini Pak Betor mengutip dari Pak Denny, artinya Pak Denny memfitnah Anda dong? Saya sudah clear, tidak pernah ngomong seperti itu. Oh, Pak Denny menyampaikan kepada Anda tidak pernah ngomong seperti itu? Iya. Artinya dalam hal ini Anda mencurigai Pak Betor yang berbohong? Ya itu media yang bicara begitu. Oke, baik. Bukan saya. Silakan. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak terakhir? Ya saya hanya sederhana aja. Jadi janganlah korban cukup saya aja. Jangan yang lain kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi yang nggak bisa terverifikasi gitu loh. Jadi kalau hanya katanya, ya tolonglah gitu loh. Jangan ke yang lain. Dampaknya luar biasa. Kalau orang sakit cepat mati kan gitu loh. Ya. Itu maksud saya. Jadi kalau memang saya harus sebetulnya kalau saya sih tenang-tenang aja karena saya merasa nggak melakukan segala sesuatunya, saya anteng-anteng aja. Tapi media termasuk di podcast siapa Abraham Samad apa semua itu memojokkan saya. Akhirnya saya mau nggak mau harus tampil klarifikasi kan. Dan tampil pertama kali di iNews. Terima kasih ya. Pak Widodo. Terima kasih. Tadi disebutkan Pak Denny sudah memberikan klarifikasi ke Pak Widodo sendiri yang menyebutkan Pak Denny bahwa ke Pak Betor ya bahwa ijazah Pak Jokowi dibeli di Pasar Pramuka dan salah satu aktor utama dan bahkan yang paling utama adalah Pak Widodo. Tadi Pak Widodo sudah menanyakan ke Pak Denny tidak pernah menyampaikan itu. Apakah pertanyaan saya sekaligus closing statement? Pak Betor punya bukti bahwa Pak Denny menyampaikan itu kepada Pak Betor? Jadi kan gini, saya kan tadi di awal tidak paham ini kan. Nah ini kan udah jelas ini udah alibi ini. Udah jelas. Jangan dipotong dulu Mas. Tadi kan sudah disampaikan udah Pak Widodo, terus mengadu framing lagi. Nah kemarin sebelumnya acara sekalian closing statement ya? Pak Widodo. Sekalian closing statement. Nah sekarang udah bilang lagi atas pernyataan Pak Widodo, dibilang lagi jangan bangun ini terus lah Pak. Iya, jadi kita ini supaya masyarakat juga ada pencerahan, Bapak jangan pelin-pelan. Ini udah kayak omon-omon ini gini nih. Oke, silakan Pak Betor. Gak usah lah, udah bener dia. Jangan Pak. Bang Betor, saya mau nanya Bang Betor. Bang Betor ini dalam kondisi sadar kan, baru habis bangun tidur kan? Sadar kan ini? Ah iya, itu aja sih. Mau menanya. Jadi gini Pak Betor, pertanyaan saya begini. Apakah Pak Betor punya bukti bahwa Pak Denny mengatakan itu? Karena itu pasti akan ditanyakan.
pakai ini Pak. Ini Pak. Pastilah, kan kalau kita nggak berani, kalau kita nggak punya data yang begitu, kita nggak berani dong mengangkat itu dalam satu berita. Nggak mungkin dong. Setua saya, masa saya mempermasalahkan diri saya. Ya. Saya mendapatkan nama-nama dari Solo itu kan jelas. Pertemuan antara tim Solo sama tim DKI kan jelas. Problemnya jelas. Problemnya di Solo dipindahin ke Jakarta jelas. Semuanya jelas. Pelakunya sudah ada lagi Pak Paiman. Kan sudah jelas. Jadi dari A sampai Z apa yang saya sampaikan jelas. Selesai. Dan seketika itu dimintai buktinya, Bapak punya satu persatu. Itu tadi kan. Kalau Bapak terus mengkonfirmasikan ke Denny, ya urusan Bapak itu kan. Iya. Tapi di awal dengan saya kan ceritanya lain. Ini kan ada berapa waktu yang berubah. Oke. Semua orang kan berubah pada waktu entah apa tekanannya atau apa isinya kita nggak tahu. Pak Denny itu cerita Tapi ke Bapak dari tahun berapa? pertama saya berani mengungkapkan itu karena saya punya data. Saya berani mengungkapkan. Pak Denny itu cerita ke itu Mana tahun berapa? datanya Pak Mentor? Ini kan ada Pak Mana Widodo. datanya? Tunjukkan dulu datanya, Pak selesai. Adi Wijanto sudah mengklarifikasi. Nah, tunjukkan dulu Saudara datanya, jangan Bang membuat Mentor. framing setiap hari berubah-ubah. Nah seakan-akan Anda ada bukti. Buktikan mana buktinya. Jangan. Saya berubah-ubah kan. Ya berubah. Kemarin katanya Pak Widodo. Nah Pak Widodo sudah klarifikasi. Nyatanya sekarang Bapak lari lagi. Nggak tadi sebutkan punya bukti. Lah Siapa? Siapa kan sekarang? pakai ini. Sekarang siapa? buktinya Pakai. mana? Lah nggak bisa katanya, Oke, baik. katanya itu yang saya bilang. Sebentar, Bung Aiman, ini ada barusan saya terima. Buktinya di Pasar Pramuka. Sebentar, Bang. sebentar. Persidangan. Sebentar, Bang. Bisa bukti ditunjukkan di sini, harus di persidangan. Sebentar, nih. Ngawur gitu loh. Ya, saya bacakan Bung Aiman ya, bahwa ada sahabat saya barusan WA saya, ya, seorang dari Kejaksaan Agung, menyampaikan, Bang, JC LLC itu bukan tempat lab, tapi tempat pelatihan yang dikelola bekerja sama dengan New Zealand. Saya pernah mengajar di sana tahun 2005. Nah, kalau dia bilang lab, dia bohong itu. Nah, ini bukan saya ngomong loh ya. Itu memang bukan lab. Siapa bilang lab? Orang itu siapa namanya? Sebutkan dong. Enggak, ya enggak usah lah. Saya bohong, nggak ada tuh. Saya bisa aja bilang, saya barusan dapat. Mau ngobatin orang lagi. Jadi begini, Bang Nggak Roy ada namanya. ini, sebentar, Nggak sebentar. ada namanya. Bang Roy ini, Saya Bang cuma Roy, bisa Bang bilang. Roy, Bang Saya Roy cuma bisa ini. bilang, saya barusan dapat WA Mas. Ini bunyinya adalah bahwa ini nggak pernah datang ke Bogor. Bang Roy, Bang Nah, Roy, itu juga Bang Roy bisa. ini. Sekalian closing statement. Sekalian Oke, closing statement. closing statement ya. Oke. Jadi gini, Bang Roy ya. Bang Roy ini sudah menggali kubur teman-temannya sebenarnya. Ya. Entah bagaimana bisa Bang Rismon ikut-ikut dengan Bang Roy. Apakah yang terpengaruh antara Bang Rismon ataupun Bang Roy yang mempengaruhi, kita nggak ngerti. Ini mengecilkan, ini menghina Bang Respon lah. Sebentar. Nggak mungkin lah Bang Saya Respon belum selesai. ikut-ikutan. Saya belum selesai. Ya kan itu haknya Bang Rismon kalau dia bilang saya menghina orang ikut-ikutan. Terus kemudian ada lagi Bang Betor ini. Besok siapa lagi yang mau ikut-ikut ini penghasutannya? Kita nggak ngerti lah. Ya intinya gini ya. Mari selamatkan diri masing-masing lah. Ya kan? Nanti ketika kemudian terjadi chaos di dalam pelaporan ini, ya kan? Nah kita lihat aja, mungkin abang-abang ini benar, ya kan? Kita yang salah, kan gitu. Tapi kita buktikan Bang, Pak Roy dan Bang Rismon. Saya mau bilang intinya gini, berbangsa dan bernegara itu, ya apalagi kita seorang peneliti, itu ada etika. Itu yang pertama. Yang kedua, tempatkanlah diri Anda, harga diri Anda sebagai ahli pada tempat seorang ahli. Ya, bukan meneliti sesuatu yang memang belum tentu diteliti aslinya, karena analognya nggak dipegang yang diteliti. Itu yang pertama. Ya kan? Saya sangat menghargai Bang Roy dengan kecintaannya terhadap bangsa mungkin. Dia pengen pemimpinnya semua mulus-mulus aja, jangan yang bicara ijazah palsu. Tetapi Mbo ya, mari kita meneliti ijazah aslinya, kan begitu. Jangan dari sosial media ataupun mana-mana, oke? Yang perlu saya sampaikan adalah terakhir untuk teman-teman, bahwa mari kita bersama-sama. Kenapa sih kalau saya diprotes terus sama saudara? Marilah kita bersama-sama melihat kooperatif. Ya, saya minta saudara Rismon kooperatif. Kalau nggak mau datang nggak apa-apa, nggak usah datang sekalian. Panggilan polisi. Besok ya. ada pemeriksaan. Besok ada pemeriksaan. Kalau nggak mau datang bagus. Sorry, Ya kan? saya potong Bagus. Bang Eman. Silakan. Pak Paiman ingin berbicara. Oh, boleh di... Saya speaker nggak? Itu bagus tuh, Boleh di Bapak speaker. Iman tuh. Ini eksklusif nih. Silakan, speaker lah.
Coba silakan Pak. Silakan Pak Paiman. Pak Paiman. Ya, saya bicara aja sama Pak Iman, sebentar. Oke, silakan Pak Paiman. Ini kita live ya Pak Paiman ya. Silakan Anda mau menyampaikan Ya, apa Pak oke. Paiman? Silakan Pak. Ya Mas Andi. Ya, Ini kita sedang ya live Pak. selamat malam. Selamat malam. Silakan Pak Paiman. Ya, jadi begini, saya terpaksa ikut bicara ya, karena ini sangat merugikan saya, keluarga saya, anak saya pun sudah tidak mau sekolah, ya kan? Jadi gini, saya demi Allah sumpah mati nggak pernah yang namanya saya itu bikin ijazah Jokowi. Karena apa? Saya hidup selalu jujur. Saya itu orang kecil dari SMP kemudian berjuang. Kalau saya nggak hidup benar, saya nggak mungkin dapat keberkahan sampai sekarang. Jadi gini, sekarang buktikan aja kalau memang saya dituduh, siapa yang bilang, terus kemudian ijazahnya bentuk yang dipalsukan seperti apa. Dan siapa yang mengatakan saya di Matraman itu sampai 2017. Saya itu sampai 2002. 2003 saya itu sudah jadi Kaprodi. 2017 saya Direktur Pasca dan PLT Rektor. Jadi nggak mungkin lah saya itu membuat hal-hal seperti ini. Jadi tolong janganlah. Kalau membenci dengan Jokowi ya jangan melibatkan yang lain gitu. Kalau saya benar ya, demi Allah betul-betul mati kalau saya melakukan hal yang seperti dituduhkan. Jangan. Pak Paiman, Nanti sebentar gini Pak Paiman. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Roy. Kapan Pak Paiman terakhir halal bihalal? Di Pasar Halal bihalal Pramuka. sama siapa? Di Pasar Pramuka itu ada fotonya. Karena begini, kecurigaan dari Mas Roy dan kawan-kawan, ini ingin mengondisikan. Karena sebelumnya nggak pernah halal bihalal, tiba-tiba Mei 2025 melakukan halal bihalal dengan pedagang Pasar Pramuka. Silaturahmi. Oh, jadi gini. Oke, silakan Pak. Itu Pertanyaannya kapan terakhir halal bihalal Pak? Selain 2025. Sebelumnya saya pernah? nggak ingat. Seingat saya itu bulan April. Karena setelah Lebaran. Seingat saya bulan April. 2025 ya Pak? Tanggalnya Mei Jadi April. belum ada yang namanya kasus saya dengan Mas Roy. Saya juga belum WA Mas Roy juga belum. Gitu loh. Jadi kalau halal bihalal itu saya juga sebenarnya juga nggak mau datang. Cuman karena dari toko yang diundang itu nggak ada, terpaksa saya datang. Saya datang dengan anak saya juga, gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya. Orang saya cuma datang juga cuma sebentar. Oke, Pak Paiman, nih Roy Suryo. Pak Paiman Ya, di Mas. foto itu jelas tanggal 1 Mei. Satu lagi Pak Paiman. Kenapa Pak Paiman sempat mau disebut ngaku-ngaku orang Komnas HAM? Jujur Pak Paiman. Nah, siapa yang Komnas HAM siapa? Lah ya itu ada kredit saya banyak tuh youtuber Ceboker Nusantara itu. Clear banget tuh Pak Paiman. Ya buktikan udah. aja, saya bukan orang Komnas HAM, saya orang dosen kok saya. Nah iya, ya udah. Tapi Bapak itu disebut Komnas HAM. Pak Kok mau Paiman, aja? sebentar Pak Paiman. Pak Paiman berarti nggak ada hubungannya dong dengan masalah ini. Saya tanya Pak Paiman, saya Regen. Berarti nggak ada Pak Paiman dalam hubungan melakukan ijazah palsu ini, membuat Pak ijazah Paiman di mau Pramuka ya, ini. nanti diperiksa ya. Ya, Pak Pokoknya Paiman, disidik ya. Bener ya Pak Paiman ya. Dulu silakan aja. Oke, disidik mau. Ya udah. Ya, Pak Paiman ya, hadir ya. Nah, clear. Bagaimana mau mengatakan ijazah palsu? Oke. Orang Ini sebentar Pak Paiman, tadi mengakui kok. iya halal bihalal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya, tapi 2025 Pak Paiman kumpul di sana dengan alasan karena Sekarang diundang. tanyakan sama yang ngadakan halal bihalal. Saya kan hanya diundang. Oke, baik. Gitu baik, loh. baik. Jadi tidak ada kaitannya. Baik, Gitu loh. baik. Jadi janganlah kita hidup ini sesuatu yang tidak ada dibikin. Kasihan dong keluarga saya. Saya tuh merintis dari bawah sekali kok sekarang nama saya dihancurkan begitu. Baik, baik. Nggak boleh lah. Gitu. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Paiman, terima kasih Pak sekali. Paiman ditunggu Pak nanti kalau live ya, nggak cuma Pak Paiman suara ya. ditunggu ya. Laporannya Pak Paiman ya. Terima kasih Pak Iman. Makasih Bung Andi. Oke, baik, makasih. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Paiman karena akhirnya muncul. Terima kasih sekali lagi, luar biasa ini Pak Paiman akhirnya muncul berani untuk menyampaikan klarifikasinya. Terima kasih, ini kami apresiasi sekali. Tapi masih ditunggu tuh Mas. Iya. Baiknya Pak Paiman tuh. Ini kayaknya ada sesuatu. Oh enggak, memang. Ini ada sesuatu Bung Roy ini. Ada data yang harus dikejar dari Pak Paiman. Ya tadi Bung Roy tahu dari aku. YouTuber. Iya. YouTuber yang dipercaya sama dia. Enggak gini, karena YouTuber itu teman-teman Anda semua itu Ceboker Nusantara itu. Itu Apa karena nggak punya YouTuber itu juga? narasinya Anda kan YouTuber nyerang-nyerang juga. kami semua. Dan Ya itu kan? yang ngangkat Pak Iman sebagai seolah-olah Komnas HAM. Jadi gini, Beliau Pak Paiman, ini terganggu Pak Paiman, ya. Ini keluarganya terganggu ya. apa itu? Dia kan sahabat beliau, sahabat Anda.
Dia terganggu keluarganya karena masalah ini. Iya. Kalau Ya dibilang kan? terganggu, saya lebih terganggu, Pak. Ya semua terganggu Error untuk ini. ada lah. Gitu. Karena Jadi kalau terganggu kan Kenapa Anda tidak? yang buat Anda itu. karena Anda yang buat. Oke, baik. Oke. Jadi Terakhir, gitu. udah Sekali terakhir. lagi Silakan. gini. Jadi sekali lagi, kita menghargai. Nanti Mas Roy, saya berikan Oh, pasangan aku untuk closing nanti ya? statement. Oke, nanti. Silakan. Bung Rismon dulu, Silakan. silakan. Closing statement, baik. Ini kan karena tadi itu kita konteksnya adalah seorang presiden, mantan presiden yang nggak mau secara gentleman menunjukkan memegang ijazah S1 UGM. Itu loh. Kalau dia benar alumni UGM justru bangga seperti saya coba. Atau saya perlu datang ke rumah Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah S1 UGM saya sama-sama kita. Saya nggak presiden aja berani. Begitu loh. Jadi sekali lagi makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari ya pengecutnya Joko Widodo ya dan pengecutnya Dirtipidum yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya dan memaksa rakyat harus percaya karena laboratorium forensik. Kalau memang Anda percaya dengan penelitian Anda, tampilkan yang asli. Bang Aiman nanti saya kasih satu closing ya buat saya. Bentar. Ya. Makanya saya bilang kalau orang awam yang sekarang sudah mulailah kita munculkan saya UGM, hashtag saya UGM. Ayo kita tunjukkan ijazah UGM kita. Itu baru alumni UGM. Alumni UGM bukan malu sebagai alumni UGM. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya. Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Gitu. Tunjukkan sekarang. Tadi Pak, jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Suaranya nggak usah kencang-kencang. Budek saya lama-lama. Nah iya juga saya juga. Ngaco ini ngaco benar. Saya takut gue ini stroke lama-lama karena terlalu marah-marah terus gitu. Oke, baik, makasih, baik. Udah, cukup. Nah, semua kan tadi Pak Widodo tadi dirugikan. Pak apa tadi? Pak Iman dirugikan. Apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Oke. Tapi Pak Andi enggak mau kan menunjukkan ijazahnya kan? Silakan. Begini. Enggak, Pak Andi mau enggak menunjukkan ijazah? Enggak mau kan? Nggak mau dong. Enggak mau. Ngapain Iya, nunjukin? Enggak mau. Bang Risman, oke saya tanya Anda gini. lulusan apa? Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada Anda yang lulusan Kalau mana? person nggak usah, kalau Nah, pejabat saya tanya sama publik kamu. wajib. Ya, Yamaguchi Daigaku. Sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Aduna PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya Maksudnya apa? Makanya basta. bentar dulu, Mas. Maksudnya Anda apa, Bung Adi? menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya, Tunjukkan. Anda mengatakan ke Makanya Joko Widodo lakukan hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2, S3, Yamaguchi Daigaku, itu sudah mengatakan Makanya, tidak mengenal begini, yang Pak. namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh aja gak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silamela, Saya nggak presiden, Anda gak saya berani. berani. Anda gak berani Anda. Ayo, Soal S2, S2, S3 ada Anda mau jawab. dipertanyakan. Oke. Oke, baik. Sekarang Pak Rajasa. Pak Rajasa dulu. Silakan Pak Closing. Rajasa. Pak Rajasa. Biasanya kalau Intel kan tenang, adem gitu ya. Enggak juga tenang Pak. Tapi udah nggak Intel lagi sekarang, udah nggak di BIN. Jadi saya ketakutan sendiri kalau ngeliat orang-orang sipil ribut nih. Mengerikan Pak. Saling lapor ya kan. Saya berharap persoalan ini bisa diselesaikan secara bermartabat dan kesatria. Terima kasih. Oke, baik, makasih. Terakhir silakan, terakhir. Sen kiri ke kanan. Bagaimana kalian menanggapi mobil SMK? Bagaimana Anda menanggapi 11.000 triliun? Bagaimana Anda menanggapi 10 juta pekerja? Bagaimana Anda menanggapi semua impor enggak? Tapi terjadi itu semua.
Belum lagi Korelasinya anaknya apa? 19 juta Korelasi pekerja. dengan ijazah Korelasinya apa? soal kejujuran dan Bukan kebohongan. masalah. Ini kan itu persoalan harus ada. yang kita bahas Anda nggak akan ijazah. bisa menjawab itu. Bukan kita Anda bahas bisa nggak ijazah. menjawab soal mobil SMK ada atau tidak? Ijazah Yang ini. kita bahas adalah ijazah. Iya. Baik, Mas Roy Kan sekarang kebohongan terakhir dan Bung Pitra. kejujuran. Bukan, ini jasa, jangan udah, kemana-mana. Katanya Makasih. Pitra dulu, saya terakhir. Hah? Enggak Bang Roy dulu, biar nanti Oke. bisa ditanggapi. Jadi gini ya. Baik. Pitra pengen terakhir, pengen menanggapi. Jadi gini, kuncinya semua ini memang benar kata Pak Asman. Ini soal kejujuran. Ya, soal kejujuran, soal kebenaran. Bareskrim menampilkan semua itu, ya kenapa kita kritik? Karena ada ketidakbenaran di situ. Soal tadi sudah disebutkan detail banget oleh Bang Rismon. Soal desa KKN, soal koran kedaulatan rakyat. Yang mereka tampilkan tuh hanya omon-omon. Kayak junjungannya. Hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya, bisanya tuh hanya talk the talk. Kayak Prof Aiman, kita tunggu deh. Prof Aiman tampil beneran, gak cuman talk the talk suaranya saja. Nah kalau enggak, itu kayak junjungannya kayak gini sekarang. Wah. Udah. Bang Petra, tolong dibungkus dulu itu. Bang Petra, tolong dibungkus dulu. Ini sekarang saking malunya sekarang kepalanya tertunduk ini. Udah mau ada laporan tuh besok. ini. Bungkus dulu Bang Petra. Ini sudah kayak gini nih sekarang. Dan saya anunya lagi mirisnya Bang lagi Petra, kasih ya hadiah Bang dulu. Aimon ya. Sampai ada orang petinggi ya dulu bekas pejabat ya bekas aparat nggak ngerti arti wayang ya kayak ini tadi bungkus dulu mau dilapor. Wayang tuh kesenian yang adiluhung. Dulu itu memang orang menggunakan wayang untuk mengkritik. Ada wayang suluh ya. Memang ini patah. Udah patah dia sakit sampai kemarin sakit kulit sekarang mungkin sakit leher sekarang. Aduh. Berdiri dong kamu. Masa malu? Malu dia? Dia malu menunjukkan ijazahnya. Jadi ya gak usah. Nah, ada orang malu juga ijazahnya. Bumi makin goncang-gancing. Wah. Tancap kayon. Selesai. Oke, baik. Silakan Bung Mitra. Terima kasih Bang Aiman. Karena tadi Bang Roy Suryo menunjukkan baju Talk the Talk. Ya saya juga ada baju Talk the Tech. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa Nah, maksudnya? ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Pak Paiman dimaki sama istri. Karena terlalu banyak opini-opini, ya cocok logi, katanya. Sehingga kalau memang teman-teman mau baju ini ada nih, saya siapkan 3. Tapi pertanyaannya pasti nggak mau kan gitu. Jadi ini, ya. Pakai dong, pakai. Loh, ada yang pakai dong. Kalau saya sih ngapain pakai itu? Ya. Jadi begini Bang Aiman. Ya, oke. Baik, artinya biar ada perimbangan kan gitu. Karena Bang Roy tadi menunjukin baju Tek Dotok, terus wayang, ya kita juga siapkan baju tahanan bini. Artinya lebih bagus menjadi tahanan bini dibanding tahanan politik. Atau tahanan negara. Atau tahanan kriminal. Kan gitu, kalau bini kan masih bisa dimarah-marahin, nggak boleh pulang keluar rumah. Tapi kalau memang tahanan kriminal, ya, nah kita nggak bisa kemana-mana, gitu loh. Jadi Bang Aiman, saya ingin menyampaikan kepada teman-teman kita ini karena tadi menyinggung Bareskrim Mabes Polri, menyinggung Pak Dirtipidum, Pak Juhandani. Memang menjadi polisi itu sangatlah berat, Bang Aiman. Salah dicaci maki, benar tidak dipuji. Jadi apapun yang dilakukan oleh polisi ini, polisi harus bisa menjadi perfeksionis di mata masyarakat, harus bisa menjadi sempurna, harus bisa menjadi malaikat. Tapi yang pasti polisi selalu menembak hati rakyat untuk melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat. Jadi saya secara pribadi dan mewakili teman-teman di Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia mengucapkan selamat Hari Bayangkara yang ke-79. Selamat Hari Bayangkara. Semoga Polri semakin jaya
Jadi 10 detik dulu ini saya putarkan ini biar teman-teman polisi Bentar saudaraku, semakin bentar saudaraku ini ada penting. semangat. Dari Denny Iskandar. Bentar, nanti Pak. Oke, jadi di Hari Bayangkara ini kita bangga punya Polri yang presisi. Kita bangga mempunyai Kapolri yang begitu humanis, Pak Listio Sigit. Kita bangga memiliki Pak Kabar Eskrim, Pak Wahyu Widada, dan kita bangga memiliki Dirtipidum yang begitu sigap dan cepat dalam menangani laporan-laporan dari teman-teman walaupun hasilnya itu dihentikan. Artinya apa? Polisi itu tidak diam dan tidak menyepelekan apapun laporan dan pengaduan dari masyarakat. Sehingga proses hukum yang dilakukan oleh teman-teman maupun proses hukum yang terang ditangani oleh penyidik itu sudah sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman di sini, ini bagaimanapun ceritanya, ini teman-teman saya juga nih, Bang Aiman, Bang Roy adalah teman saya, Bang Rismon teman, dan lain-lain teman. Akan tetapi saya ingin sampaikan karena memang latar belakang kita ini kan berbeda. Nasib kita juga berbeda. Dulu Bang Roy sebagai mantan wakil menteri, saya sebagai aktivis mahasiswa. Jangan diturunkan dong. Ya. Menteri saya. Menteri. Oh menteri ya? Oh aduh. Karena teringat Bang Paiman tadi pembahasannya. Karena debat-debat dengan Bang Paiman. Oke. Bagaimanapun ceritanya, Bang Roy kan pernah menjadi menteri di Republik ini. Setidaknya Bang Roy harus juga menjaga keutuhan dan persatuan bangsa sebagaimana amanat daripada Pancasila sila ketiga. Pancasila yaitu persatuan Indonesia. Karena triggernya ini di antara kita ini saling berburuk sangka, Bang. Gitu loh. Jadi Bang Roy bilang, "Oh, ini palsu, ini palsu." Sehingga muncul keramaian di tengah-tengah masyarakat yang berspekulasi bahwasanya itu seolah-olah palsu Pak Jokowi ijazahnya. Akan tetapi yang kita sesalkan adalah kenapa di dalam proses penuduhan ini palsu tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan itu palsu. Nah sehingga ini menjadi trigger memantiknya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Nah sebagai warga negara yang baik saya kira kita semua berkewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dan persatuan di antara anak bangsa. Jangan juga gara-gara opini yang belum bisa dipertanggungjawabkan tanpa melalui proses pengadilan, kita menjadi hakim jalanan dan menghakimi seseorang. Nanti besok-besok bukan hanya Pak Jokowi saja yang akan menjadi tuduhan. Larinya besok kepada Wapres, ya Gibran Rakabuming Raka. Habis dari Wapres ke yang lain-lain. Jadi saya kira ini memang harus. Memang Mas yakin ijazahnya Wapres bukan. asli? Tunggu dulu Bang Roy. Tadi Bang Roy sudah bicara talk the talk, ya kan? Artinya ini kan kesempatan saya. Bagaimanapun beliau, Pak Jokowi ini adalah pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. Sekiranya siapapun pemimpinnya harus kita hargai dan hormati. Dia pernah berjasa untuk bangsa ini. Terlepas kita tidak suka sama beliau, itu internal. Jangan juga ini menjadi bias sehingga masyarakat-masyarakat lainnya itu menimbulkan opini liar dan menghakimi seseorang tanpa proses peradilan. Makanya di dalam hukum pidana itu ada namanya asas actori incumbit onus probandi. Siapa yang mendalilkan, dialah yang harus membuktikan. Pertanyaannya adalah sampai hari ini saya belum melihat bukti yang sahih dan valid terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh abang-abang sekalian. Gitu loh. Itu nggak ada bukti yang sahih. Jangan juga contohnya seperti ini. Hei Bang Rismon, kau adalah perempuan. Oh bukan, saya laki-laki kata Bang Rismon. Tunjukin aja, kan gampang. Kita semua pengen tunjukkan Bang Rismon itu adalah perempuan gitu loh. Tidak, tiba-tiba, tunggu dulu, tiba-tiba Bang Rismon langsung buka baju gitu. Tidak, logikanya seperti itu. Ini ada logika. Kalau Bang Roy bisa menganalogikan, kalau Bang Roy bisa menganalogikan, dia juga bisa menganalogikan dong. Gini, contohnya nih. Bang Aiman ini saya tarik nih Bang Rismon. Tolong sebentar. Contohnya nih. Dari Denny Iskandar. Contohnya Nanti nih. saya kasih. Nanti kasih. Nih,
Saya tuduh, Bang Rismon, kau itu perempuan. Enggak, saya laki-laki katanya gitu. Kelamin. Tunggu dulu, saya laki-laki katanya. Gampang saja Bang, tunjukin aja bahwasanya kau laki-laki atau perempuan. Buka aja gitu. Jadi kan ini memalukan. Gitu loh. Bukan. Contoh sederhananya logikanya seperti itu. Itulah dalil hukum tadi. Saya kan menyampaikan dalil hukum. Asas aktor incumbit onus probandi. Dalil hukum nggak menggunakan Jangan logika juga, ekivalensi. Itu Ekivalensi logika. maksudnya begini. Saya berbicara logika yang tadi. Masa ijazah dibandingkan dengan kelamin. Sederhana saja, karena kan Ijazah gini, presiden Pak, harus tunjukin pilih. aja Pak Jokowi, ijazahnya kan gampang. Makanya saya bilang, suruh tunjukin gitu loh. Terima kasih Bung Pitra. Udah. Terima Tadi kasih. ini harus adil juga karena tadi kita ini ada menyebut klarifikasi, Mas klarifikasi dari silakan. Denny Iskandar. Ya. Ya, saya bacakan aja ya. Ini sumbernya Pak Betor ya. Oh enggak, Pak Betor ya. Ya. Begini, tunjukkan WA-ku sekarang ke Mas Aiman. Saya Denny Iskandar tidak pernah dan belum pernah memberi info apapun ke Pak Betor. Bentar. Saya nggak bisa percaya itu aja. Ya, Tunjukin layar tunggu dulu handphonenya Bang, ke sehingga biar dibaca nomornya dulu, biar juga dibaca bisa dulu kelihatan. utuh Bang Roy. Saya baca, ini saya baca. Saya serahkan ke Aiman. Nomornya kita verifikasi dulu, nomornya bener gak? Mas, Nomornya benar saya nggak nggak? bisa sebut. Silakan nih Pak Betor murka. Coba lihat. Betul nggak? Betul nggak? Oh ya benar. Cek. Oh enggak, saya nggak percaya. Lo pernah percaya orangnya? Nggak percaya orangnya? Mengatakan ini betul atau enggak? Pak Mabes Polri aja dia nggak percaya, apalagi handphone. Bisa dong. Mabes Polri aja nggak dipercaya, apalagi Saya baca dulu. Saya baca dulu. Saya baca dulu. Proses hukum tuduhan ijazah palsu Jokowi masih terus berjalan. Saat absah pengadilan yang akan membuktikan publik menanti kebenaran yang berpijar. Saya Aiman Wicaksono, sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Namun sebagai bentuk apresiasi di program Rakyat Bersuara, iNews dan Sarung Mangga ingin menyerahkan bingkisan kepada semua narasumber di sini yang hadir. Sarung cap mangga, bangga bersarung mangga. Mana sarungnya? Oke. Saya berikan kesempatan ya. Terima kasih. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Sarung mangga, Pak. Oke. Supaya adil kanan kiri. Pak Betor pakai sarung juga kan? Pakai sarung juga. Itu bagi ada 3 ya? Ada 3. Ada 3, Pak. Nanti dibagi 3. Bang Rismon mau pakai sarung? Pakai sarung.